dosen dari Fakultas Ilmu Olahraga, yaitu Bapak Burhan Basiruddin MPD. Nah, beliau juga merupakan mentor dari saya yang memang pengalamannya begitu banyak dalam penyelenggaraan pertandingan sepak takraw, dari mulai tingkat pelajar, mahasiswa maupun senior di level mulai dari wilayah sampai dengan nasional, bahkan di level Asia Tenggara. Ya, puji syukur alhamdulillah, kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Suara saya kencang nggak? Pas ya. Jadi kita datang ke sini tujuannya adalah untuk pengabdian masyarakat. Kalau di kampus ada yang namanya pengabdian masyarakat. Alhamdulillah kita ambil di Depok, karena Depok ini sebenarnya lingkungan nggak jauh dari Jakarta ya. Tapi perkembangan sepak takralnya harus terus digenjot gitu. Ya. Hari ini saya menyampaikan materi tentang manajemen penyelenggaraan pertandingan. Ya. Sebelumnya kenali dulu, nama saya Burhan Basiruddin. Ya. Saya lahirnya di Jakarta, tapi orang tua saya Jawa, gitu. Terus selanjutnya bisa next, Meski. Ya, saya alma maternya FIK UNJ. Boleh tahu ya dari FIK UNJ siapa angkatannya? Wih, banyak juga ya. Izin ibu, senior-senior ini mungkin ibu saya dari angkatannya ya. Saya di FIK dari S1 sampai selesai kuliah S2. Alhamdulillah sekarang ajar di situ, dosennya paling muda saya bu. Gitu, jadi alhamdulillah bersyukur kalau kasih kesempatan buat saya. Terus saya lama di organisasi di UKO UNJ, mungkin kalau para anak olahraga udah tahu ya, unit kegiatan olahraga. Saya waktu mahasiswa jadi ketua sepak takraw UNJ. Saya sekarang aktif di PPLM. Sekarang wakil sekjen di Pemprov PSTI DKI, wakil sekjen di PB PSTI, dan saya punya perusahaan kecil-kecilan namanya Sepak Takraw Industri. Gitu. Ini adalah salah satu produk saya. Nanti ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Isinya adalah taktik board. Ini kalau mau ngatur strategi iseng-iseng kayak anak futsal, anak bola, nah ini udah bisa kita pakai. Ini produk mahasiswa, Bapak Ibu. Saya waktu ngajar ada mahasiswa yang bisa bikin taktik board, ya udah saya beli, saya kasih brand saya, sampai akhirnya sekarang di Indonesia udah pakai ini semua. Gitu. Saya juga punya buku, nanti bisa Ibu dapatkan kalau antusias. Mudah-mudahan bisa jadi pegangan ya. Kalau agak jadi nyontohin, nanti Bapak Ibu bisa lihat model latihannya di mana sih, cara melakukannya ada di sini semua. Gitu. Saya taruh dulu biar lebih nyantai. Ya, manajemen. Sebenarnya manajemen ini sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu semua sudah sering melakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memanage siswa nih, apalagi yang diurusin anak-anak buaya yang kadang-kadang susah banget diaturnya. Ya, kalau di kolam renang apalagi udah liar, kalau di lapangan pengennya mintanya bola gitu kan. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu pasti bisa punya apa ya, kuncian yang bisa dipakai supaya anak-anak nurut sama Bapak Ibu semua. Ya, karena ini semua adalah seni. Seni itu semua orang punya cara masing-masing. Sama di dalam penyelenggaraan pertandingan juga seperti itu. Ya, karena saya dulu senang organisasi, jadi saya suka manajemen. Ya, terutama dalam pertandingan sepak takraw. Kenapa saya suka manajemen? Karena dulunya kalau kita lihat pertandingan takraw itu cuma ngegelar net, ya ada bolanya, ada wasitnya, udah dijalanin. Itu program-program dinas olahraga seperti itu semua dari zaman dulu. Dari saya zaman masih main sampai sekarang, kalau sekarang udah mungkin udah berubah. Ya saya masih main, saya masih panitia bantu bapak-bapak itu kan, kayak gitu. Mungkin sekarang juga di Depok kalau ada program dinas ya udah gelar net, ada wasitnya, ada bolanya, udah main gitu kan. Tapi sebenarnya esensi dari penyelenggaraan pertandingan juga seperti itu. Ya, kita lanjut dulu ya. Ini yang pasti ketika ibu punya sebuah seni, tujuannya sama-sama bisa kita tuju bareng-bareng. Kita pasti punya tim nanti. Ya. Nah, tadi Pak Sofyan sudah menyampaikan fenomena yang terjadi saat ini. Ya, salah satunya adalah variasi kompetisi yang berkualitas.
setiap siswa kalau misalkan nggak ada pertandingannya pasti tingkat kejenuhannya tinggi, udah nggak mau latihan. Apa sih bang, kita latihan buat apa sih? Ya, itu pasti yang ditanya sama anak-anak. Ya, untuk itu kalau di Jakarta, Bapak Ibu, DKI Jakarta takrabnya udah 1 tahun dan 3 kali. Ya, yang pegang nih Bang Rizky dan kawan-kawan. Jadi udah ada mahasiswa semua yang pegang. Kalau di sini kan harus ada penggeraknya ya, Bapak Ibu guru. Kalau di sana penggeraknya ada, yang ngurusin manajemen ada, yang ngurusin pelatihan ada. Jadi saya sama Pak Gani itu bagi-bagi tugas. Pak Gani ngeberesin masalah pelatihannya, saya manajemennya. Ya, Pak Darman, Pak Sofian itu sebagai konsultannya. Gitu. Jadi organisasinya cukup kuat. Gitu. Ya. Dari semua ini tantangan yang paling besar adalah kompetisi. Jakarta juga dulu nggak semaju sekarang tentang ya. Komnas kita kan juara umum, Arafura Games di Australia juara umum, Pop Prapon juara umum, ya hampir semua ini kan. Tapi itu semua ya tadi salah satu pendukungnya adalah kompetisi, gitu. Anak pelaga ya dia merasa paling hebat, tapi kalau misalnya teman PPLP dia teruji di jiwanya, gitu. Tapi gimana cara mengujinya supaya kita nggak uji dia dengan omongan kita, ya tadi diaduin aja. Tapi diaduinnya kayak gimana? Nah, nanti kita lihat sama-sama. Nah, gimana sih bang? Gimana sih mas kompetisi yang berkualitas itu bisa terwujud? Ya, kalau orang yang yang pasrah dengan keadaan pasti kalau nggak ada anggaran nggak usah dilaksanain kegiatannya. Ya, tapi kalau anak-anak mahasiswa terutama di kampus, mungkin bapak ibu yang sering di kampus atau di kampus manapun lah olahraga pasti semangatnya beda untuk menjalankan sebuah kegiatan. Ya, yang paling utama kalau bagi saya adalah saya harus punya tim yang gigih nih. Ya, tim yang kapanpun, dimanapun kalau kita sudah komit, ya kita jalanin serius gitu. Ya, nah banyak kadang-kadang orang-orang yang sangat safety untuk masalah ini. Ya, kalau ada program dari dinas olahraga baru duduk semua kan. Tapi kalau suruh mikirin gimana caranya ini bisa terwujud itu jarang. Ya, makanya Pemcap PST ini kalau misalnya punya tim yang seperti bapak ibu ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ini pesertanya mungkin nggak berkurang kali ya. Kalau di Jakarta penataran begini setengah hari udah tinggal setengah kali, beneran gitu. Tapi saya yakin bapak ibu punya tingkat kesungguhan yang cukup tinggi untuk tahu tentang sepak takraw. Kurang dulu lah. Nah, balik lagi, kalau saya dulu dipesanin tuh, ya saya juga nggak tahu saya akan ada di mana nantinya. Yang penting saya siapin dulu kualifikasinya. Nah, mungkin bapak ibu salah satu orang-orang yang lagi dari kualifikasi supaya suatu saat ditempatkan udah ada gitu. Saya ambil sertifikat ASEAN Sepak Takraw Federation di Singapura. Ya, Pak Sofyan cuma bilang udah ikut aja dulu. Masalah susah atau enggaknya, masalah rumit atau enggaknya, masalah bahasa segala macam, insya Allah ternyata ada jalannya gitu. Jadi keluar sertifikatnya dengan sangat memuaskan. Jadi semuanya tuh berproses ya. Termasuk bapak ibu mau datang sini mungkin yang latar belakangnya bukan takraw. Mungkin yang di sekolahnya belum ada takraw, ya tapi kok mau gitu kan? Ya, kenapa kita keluarin dulu sertifikat penataran wasit sang pelatih supaya bapak ibu saat ada gawain kecil-kecilan jadi wasit, bapak ibu bisa ikut. Udah ada lisensinya gitu. Tinggal aturan mainnya aja, karena bagian harus sesuai gitu. Dan sampai orang yang punya sertifikat ini bisa wasit. Gitu. Nah, nanti kita lihat lagi. Ya, nanti ini timnya ini nanti menurut nih ke bawah. Mulai dari kekuatan imajinasi dalam sebuah perencanaan, pengaturan SDM yang tepat dan kerjasama tim, controlling atas setiap arahan yang diberikan oleh seorang leader, ya sampai akhirnya aplikasi lapangan sesuai dengan perencanaan. Ya, walaupun dalam aplikasinya kadang-kadang orang kita kan udah nggak usah rencana kita juga jalan. Ya, sebenarnya itu ada sesuatu yang sudah lumrah ya di masyarakat Indonesia, di masyarakat kita. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kita pengen sesuatu yang keren. Yang kedua adalah look of the game. Bapak Ibu pernah ikut panitia Asian Games? Ada kemarin panitia Asian Games Jakarta Palembang ada belum ya? Popnas. Kalau di Jawa Barat apa kemarin? PON ya? PON ada yang ikut PON?
Siapa coba angkat saya tahu? Yang ikut jadi panitia pon. Ibu rumah tangga sama bapak rumah tangga ya. Ya. Nggak diajak. Jadi, kekuatan dari event itu sendiri sebenarnya ada di look of the game. Look of the game itu apa yang kita lihat ketika kita masuk sebuah venue. Misalkan saya masuk Gor Sumantri, mungkin bapak ibu pernah main di sana ya. Ya, kalau misalnya eventnya besar, kita masuk, wih, gila ya, bisa begini ya. Dulu cuma lahan kosong, pagar-pagar palingan, tapi disulap sama yang mega event itu jadi sesuatu yang wah gitu kan, gitu. Ya, termasuk yang Asian Games kemarin juga, itu kalau saya bilang ya keren banget gitu kan, keren banget. Walaupun sebenarnya kalau bapak ibu tahu itu kuat banget itu panitianya, panitia cabur dan panitia pusatnya. Ya bagi itu termasuk dalam tim Asian Games juga, gitu, yang ngurusin sport, bidang sport. Nah terus selanjutnya ketika bapak ibu pengen buat kompetisi, regulasinya harus konsisten. Ya, PON 2016 di Jawa Barat di UP, ya, kasus yang terjadi di Sepak Takraw adalah wasit nggak mau jadi wasit. Kebayang dong? Ya, saya sudah memberikan SK kepada para wasit, tapi dia nggak mau wasit. Ya, karena tadi regulasinya agak kendor, gitu. Regulasinya agak kendor, jadwal pertandingannya nggak di clearance, ya sampai akhirnya takut sama pelatih. Jadi kalau orang-orang takraw di daerah tuh lumayan keras ternyata. Makassar, Gorontalo, apalagi PON kan prestisnya kuat ya, Jawa Timur. Nah, jadi saat bapak ibu jadi wasit ya harus konsisten. Hah? Enggak, paling digoncang-goncang doang terus sih gitu kan. Ya, aduh ganti wasitnya, sampai seperti itu pak. Ternyata karena regulasinya konsisten, gitu. Jadi suatu saat kalau misalnya megang sebuah event yang cukup besar, ya harus tetap sama ini. Paling fleksibilitas dalam komunikasi yang perlu kita pendekatan ya. Kadang-kadang orang dikencangin juga, kadang-kadang kurang enak, gitu. Ya. Terus kualitas wasit juri yang memimpin, ya. Saya dulu waktu jadi mahasiswa, bapak ibu kepengen membuat tim mimpinya ya. Waktu saya LDKO dengan pelatihan kepemimpinan, saya pengen buat di jurnas sepak takraw mahasiswa. 2010 saya masuk kuliah. 2013 alhamdulillah terwujud. Itu WJ Open yang pertama. Ya alhamdulillah dapat bantuan ketika itu 2013 hampir 35 juta. Ya, itu karena kita nyari, benar-benar nyari gitu kan. Ya semuanya berproses terus. Kenapa saya bilang kualitas wasitnya harus stop? Ya, karena nanti kalau misalkan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan wasit, itu kualitas kompetisinya jadi berkurang. Ya, kualitas kompetisinya jadi berkurang di cabang apapun. Makanya sekarang kalau bulu tangkis ada mata uangnya, ya itu untuk antisipasi itu sebenarnya. Gitu. Komunikasinya dinamis, publikasi seluas-luasnya, dan kegiatan kita bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kita lanjut dulu ya. Nah, tim ini yang gigi. Kenapa saya harus punya tim dalam membuat sebuah event? Ya, karena kadang-kadang seseorang itu merasa dirinya mampu untuk mengerjakan semuanya. Padahal enggak. Allah tuh adil banget. Ya, kenapa kamu dikasih keahlian di bidang olahraga? Ya, kamu dikasih keahlian di bidang kedokteran. Contoh ya, kalau dalam penyelenggaraan pertandingan, kamu bagian perwasitan, kamu bidang meja pertandingan. Ya, kamu cukup di line review aja. Karena setiap orang punya keahlian yang beda-beda. Tapi kalau kita ngerjain semuanya, itu gak bakal beres pasti, ada kelewat aja pasti. Ya, kita gak percaya sama teman kita, udah kasih tuh. Yang pertama kita capek sendiri, kita downball sendiri. Ya itu mungkin bapak ibu kalau manage di sekolah kan biasanya guru olahraga jadi andalan kan. Ya, olahraga jadi andalan sampai akhirnya ya terjadi seperti itu. Gua ngerjain semua sendiri kan, tapi capek. Makanya saya sarankan kalau misalnya teman-teman bapak ibu mau punya tim yang gigih, yang solid, harus percaya sama timnya. Ya, timnya itu ya bapak ibu sendiri yang pilih nanti kan. Gitu. Ya, percaya sama timnya dan percaya sama partner kerjanya. Gitu. Kunci saya gitu. Saya kerjaan ini cuma berdua sama Bang Rizky. Yang kerjaan ini nih event apa penataran ini yang lain ya. Udah nyampe tempat
Terus selanjutnya planning without action is fatal. Jadi maksudnya adalah kalau kita punya perencanaan tanpa aksi itu sangat sia-sia. Ya. Tapi kalau misalkan kita berencana tanpa planning itu sangat fatal. Gitu. Jadi jangan sampai kita merencanakan semua kegagalan. Ya, ini pengantar dalam proses manajerial. Ya. Gitu. Sederhana banget, teman-teman, ada blueprint, showtime, sama evaluasi. Ya, jadi kebanyakan orang pengen bikin kejuaraan takraw ribet banget. Ya, padahal nggak seribet itu. Kalau teman-teman checklistnya cukup jelas. Ya, nanti kompetisi yang berkualitas itu bisa hadir dari brainstorming ide. Ya, kompetisi yang sudah ada kalau sudah menang lolos juara grup sama runner up grup, ya, terus habis itu disilang semifinal, final, selesai, ada juaranya 1, 2, 3. Ya, tapi kalau di Jakarta kemarin kita di Liga itu ada analisis statistik permainannya. Yang mungkin kalau kita main PS tuh langsung muncul. Kalau kita nonton bola itu sudah muncul. Nah, kenapa kompetisi itu jadi berkualitas? Data itu bisa dipakai sama pelatih untuk mengevaluasi atletnya. Gitu. Jadi ada pemain terbaik, dasarnya apa, segala macam itu lengkap semua. Ya, tapi semuanya proses. Ya. Ini sangat mendasar. Tapi kalau ada salah satu yang miss dari contoh kapan lah kita mau buat kejuaraan, kapannya bergeser, semuanya bergeser. Gitu. Ya. Temanya apa, sasarannya siapa, sasaran juga penting. Kalau misalnya kita SD ternyata bolanya pakai bola maraton yang 301. Jadi bola takraw itu ada banyak ternyata. Yang 301 itu keras banget. Biasanya dipakai orang-orang Madura. Jadi karena dia pengen awet, kakinya keras-keras, ya udah dia pakai bola itu. Tapi kalau misalnya kita tempatkan sama anak SD karena kita nggak tahu ya, beli aja pengadaan dari sekolah, udah apa aja dan main bola takraw gitu kan. Ya akhirnya ya nggak bisa dipakai juga. Gitu. Kolaborasinya, nah nanti kita cerita sedikit tentang kejuaraan takraw yang ada di Indonesia. Tujuannya kapan di mana? Tadi saya sampaikan penetapan SDM menjadi kunci atas keberhasilan Bapak Ibu semua dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan ya, terutama kejuaraan takraw. Ini gambaran tentang venue manajemennya sepak takraw pada Asian Games. Ya. Kalau di tingkat internasional ada yang namanya ITO, ada yang ITO. Pak Jamal itu termasuk ITO, International Technical Officer. Ya. Itu adalah wasit-wasit yang punya sertifikat internasional. Kalau ITO yang punya sertifikat nasional. Ya. Terus selanjutnya ini sebenarnya sebanyak ini teman-teman. Kalau misalnya pas Asian Games kemarin, orangnya yang berkumpul hampir 200 orang, tapi yang kerja mungkin cuma 90 orang, 80 orang. Karena konsepnya masih bagi-bagi. Ya gue ngajak ini, sampai akhirnya timnya berantakan dan kejuaraannya, kualitas kompetisinya, kalau kualitas kompetisi masih terjaga, cuman rebutan honor lah bahasanya. Bang, saya punya ID card nih. Ya, saya punya ID card. Kenapa saya nggak dapat baju? Wah, itu kisruh banget. Ya, karena tadi ini gawean gede, terus setiap orang yang terlibat, ya dia punya suatu identitas, nggak diakui, ya akhirnya ribet semua. Ya, termasuk ketua panitia yang tadi itu ikut juga, baru dia ikut juga waktu Asian Games. Itu sangat rumit karena sebenarnya kalau Asian Games itu udah ada ngerjain sebenarnya, udah ada staff-staffnya yang standby untuk mengorganisasi kompetisi. Ya orang-orang Indonesia juga cuma jadi pendukung aja. Sayangnya di situ sebenarnya. Kita kemarin bukan, tapi dari situ ya saya ternyata terbuka, oh ternyata seperti ini kondisinya. Nah selanjutnya tadi percaya sama orang lain itu baik, tapi controlling itu jauh lebih baik untuk keberhasilan tujuan dalam penyelenggaraan. Nah, Bapak Ibu, secara sederhana ini adalah gambaran yang bisa Bapak Ibu saksikan. Kalau di bulu tangkis ada nggak cabang bulu tangkis sebelumnya? Kalau bulu tangkis itu ada lane referee ya, lesman, yang kerjaannya begini sama begini. Nggak tahu kalau ditanya dulu apa begini apa nggak ditanya udah begini-begini aja. Ya, nah itu kadang-kadang yang bisa bisa
Kisruh. MIS. Ya. Saya kasih gambaran sedikit di sini. Ini adalah lapangan sepak takraw, ukurannya sama seperti lapangan bulu tangkis. Wasitnya ada dua, ya. Ada yang satu, ada yang satu. Nanti Pak Jamal mungkin lebih spesifik ya. Nah terus selanjutnya penempatannya ini adalah meja hasil pertandingan. Jadi setiap hasil pertandingan masuk ke sini, ya. Data entry-nya juga masuk ke sini. Announcer, ya. Announcer itu yang manggil misalkan. Di lapangan satu akan segera dipertandingkan pertandingan final antara Indonesia berhadapan dengan Thailand. Cuma pakai bahasa Inggris ya. Yang dilaksanakan di lapangan 2, wasit yang memimpin, wasit 1. Jamal wasit 2, misalkan Berlian, ya. Selamat bertanding. Indonesia standarnya begitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu kalau nonton YouTube, sekarang YouTube mudah diakses. Kalau dulu kita nonton YouTube cuma ketemunya Asian Games 2016 di Doha. Ya, tapi sekarang ya kalau misalnya Bapak Ibu pengen kepo lebih jauh, susunannya ada. Nanti kita videonya juga ada. Ya. Announcer ini nanti menjadi salah satu yang menentukan dalam kualitas kompetisinya. Setelah kita datang, look of the game-nya udah bagus. Ya, ini kan kita tata ya semuanya. Tadi kalau tim desainnya kuat, desainnya bagus, kan otomatis kan hasil karyanya juga bagus. Ya, ditambah lagi dengan announcer yang memang cakap ya dalam apa namanya? Dalam menyambut tim yang bertanding ataupun dalam job-jobnya. Nah itu ternyata perlu juga latihannya. Gak bisa langsung kita handle gitu aja, tapi semuanya proses dan terus. Ini adalah turnamen table. Ya, ini juri member. Biasanya ITO ada perwakilannya di sini. Ya, ini di itu museum. Ini medical itu apa namanya yang medis. Ya. Terus ini adalah bagian dari look of the game, ini staff segala macam. Ini adalah bagian dari look of the game yang ada di lapangan. Jaraknya dari garis minimal 3 meter. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat main takraw tuh bolanya kemana-mana, ternyata kalau udah kena itu ya udah nggak bisa. Kecuali kita lompat dari boardnya, kita ambil tuh bolanya, tapi kan berbahaya daripada kita kehilangan kena cedera, kemudian kita kehilangan 1 poin. Tapi biasanya kalau national team dikejar dimanapun, ya karena itu 1 poin itu susah dari itu. Ya, ini adalah bagian dia dari look of the game. Komentatornya ada di sini. Ya, komentatornya ada di sini. Scoring boardnya pakai yang digital. Ya, kalau di Asian Games kepampangnya di sini. Ya, jadi kalau venue-nya ada banyak, kepampangnya di sini. Itu Bapak Ibu bisa melihat semua hasil pertandingan dari lapangan 1, 2, 3. Biasanya dalam satu gelanggang bisa 3 sampai 4 lapangan yang digelar. Ya. Terus habis itu kamera nanti lebih jelasnya ada di gambar selanjutnya. Ya. Ini adalah free zone yang nggak boleh orang masuk. Ya, jadi kalau di takraw bukan linesman. Ada referee, ada co-referee. Referee-nya wasit 1, ya. Co-referee-nya wasit 2, ada yang memang line referee. Line referee yang tadi yang masuk atau keluar. Tapi itu akan berbeda ketika ditanya sama wasitnya, gitu. Ya, kira-kira begini gambaran manajemen dalam pertandingan sepak takraw sesungguhnya. Ya. Terus setelah itu kita lanjut dulu. Nah, ini adalah kejuaraan dunia yang diselenggarakan di Thailand, namanya Kings Cup. Ya, ini adalah bagian dari look of the game. Ya, ini adalah sarana prasarannya. Maraton dari Thailand. Ya, ini nantinya, ini jaraknya sini 3 meter, sini 3 meter. Ini ada tribun yang bisa dipasang sama sama penyelenggara. Biasanya kalau di Thailand, kalau misalkan kan kita gelar lapangan 4 sini, pasti berarti kan sekitar 8 lapangan, nomornya banyak. Kalau misalkan sudah mau final itu cuma 1 doang yang digelar. Jadi semuanya pusatnya ke situ. Gitu kira-kira gambarannya. Ini adalah Fashion Island. Kalau teman-teman suka main ke Bangkok, ada satu mall di sana yang ada bornya di atasnya. Kira gitu. Nah, ini adalah venue Asian Games sepak takraw kemarin. Ada 3 lapangan. Ini adalah bagian dari look of the
karena susah yang tinggi-tinggi kayak gitu. Ya resikonya lebih tinggi lah daripada yang kita cuman biasa pasang sepatu pakai tali rafia, ya kan? Gitu. Ini dibatasi satu impor masing-masing lapangan supaya tidak saling berbenturan. Kira-kira gambarnya seperti itu. Bang, kalau di Depok kira-kira bisa diadopsi apa enggak? Ya. Ya. Yang pasti yang dikuatin pertama adalah wasitnya dulu. Makanya wasitnya harus bisa, seenggaknya jangan sampai salah dalam keputusan. Ya itu dulu yang dikuatin. Baru sisi-sisinya dihiasi dengan look of the game yang teman-teman punya. Gitu. Biasanya kalau di kampus kita umbul-umbulnya tuh bisa buat sepanjang tahun tuh, karena nggak ada tanggalnya. Gitu. Itu strategi yang biasa kita lakukan. Keyboard kalau zaman dulu pakainya triplek, mungkin bapak-bapak yang sering lihat keyboard yang pakai triplek segitiga itu, ya sekarang udah lebih canggih. Sekarang paperback. Kita kemarin di Australia kalau lihat keyboardnya pakai paperback. Jadi kalau kita lindas itu keyboard, ya kaki nggak cedera, ya itu akan lentur. Jadi ya kalau banyak ya, tapi bisa didiriin lagi. Gitu kira-kira. Boleh? Ya. Ya. Iya betul. Adanya di sini di tim area di belakang. Jadi setelah keyboard belakangnya ada tempat duduk itu buat tempatnya tim. Ya, bench pemain kalau bahasa sepak bola ya. Adanya di belakang. Nah, dia bakalan masuk ketika poin berhenti terus pergantian pemain request. Ya, gitu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, setidaknya standarnya sederhana. Standarnya adalah apa standar kompetisi yang kita laksanakan bisa dikatakan berkualitas. Ya. Setiap orang yang hadir merasa sangat bangga bisa mengambil peran dalam kompetisi tersebut, baik itu atlet, pelatih, ya, penonton, referee, petugas pendukung dan lain-lain. Ya. Dan kompetisi berlangsung dengan sangat lancar, adil. Nah ini yang paling penting, adil. Ya. Serta terdapat hasil prestasi, karena output dari kompetisi adalah prestasi. Output dari festival adalah masyarakat. Pemasaran. Tadi abangnya, bang gimana nih cara buat pemasaran sepak takraw kompetisinya? Kita buat sepak takraw kids itu 2019 ya kita meski ya. Desember 2019. Sederhana ya bang. Kita bikin keranjang. Kalau saya sih tinggal beli ya waktu itu ya. Keranjang bawahnya kasih galon, kasih lingkaran, kasih rules of the game, ada sih peraturannya. Jadi setiap teknik itu maksimal 5 kali karena anak masih baru ya. Jadi kalau silanya udah habis 5 kali, kita bergeser ke teknik yang lain. Paha 5 kali, kepala 5 kali, ya. Biasanya sering masuk dulu tuh kepala karena jangkauannya lebih dekat. Nah, kenapa festival itu dilakukan? Karena itu merangsang teknik dasar atlet-atlet pelajar kita. Di samping dia punya keinginan untuk menang, sebenarnya kan menang ya tujuannya, tapi nggak memberikan beban yang berat kepada dia. Kan tekniknya nggak terlalu berat untuk dilakukan, gitu. Terus terdapat hasil prestasi menarik untuk ditonton dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu banyak kompetisi-kompetisi, mungkin Bapak Ibu sering dengar Tavisa ya. Tavisa itu sampai sekarang belum selesai aturannya. Tavisa Festival Olahraga Tradisional Dunia yang sudah dilaksanakan di Ancol 2016 itu belum selesai sampai sekarang. Kan nggak enak ya, pasti ditanya terus. Gitu. Nah, pastikan bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Konsep kompetisi sederhana. Kalau kita masuk, kita senang. Wah, ternyata gue bisa ya buat event seperti ini. Walaupun gue iuran, walaupun gue patungan, ya, atau mungkin pendaftaran tapi nggak banyak. Tapi anak-anak happy, ada hasilnya, bisa dilihat sama pelatih-pelatih yang lagi mantau, dan dia tadi yang menarik buat kita tonton. Yang pertama malah kadang-kadang orang tuanya yang nonton. Gitu. Nah, selanjutnya kualitas kompetisi ini ditunjang sama teknologi yang ada saat ini. Ya, namanya kalau di takraw itu video review system. Nah, ini Pak Jamal sering bertugas untuk masalah ini. Ya, ini ada salah satu contoh. Kalau di
gitu. Namanya video review system yang punya Thailand. Tapi mudah-mudahan kita bisa bikin sendiri nanti. Gitu. Nah kira-kira gini, ini ada bola masuk. Waktu Indonesia lawan Malaysia, si ASEAN Games kemarin, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton. Kita sudah leading jauh 17-11, set kedua, set pertamanya udah menang, kalah. Ya, itu tadi bagian dari fenomena yang saat ini. Karena kadang-kadang kita belum bisa menyelesaikan di poin-poin penting, gitu. Emang sejarahnya belum medali emas, jadi pas ketemu itu udah mau medali emas, kegoyang, gitu. Nah, ini adalah jangkauan dari video review system. Ada kamera di sini, ke sini, ada kamera di sini, tujuannya ke sini, ada kamera di sini, tujuannya ke sini, ada kamera di sini, tujuannya ke sini. Bang, ini kenapa kok udah ada video tapi masih ada respon? Jadi video review system ini kalau nggak salah digunakan yang satu kali ya Pak Malam ya, satu kali request, challenge namanya, challenge. Masukin apa namanya, ada papan kotak gitu, challenge, baru kita melihat kalau udah dapat gambarnya kita melihat, terus oke, masuk berarti poin. Nah, kenapa dibatasi? Karena kalau misalnya terlalu banyak itu juga jadi gak seru apa namanya ya, pertandingannya, karena terlalu banyak dihentikan. Jadi dulu kalau tuh kalau kompetisi pemanasan dulu 2 menit baru main, 2 menit kan udah 4 menit, tapi kalau buat entertainment kan nggak bisa begitu, langsung harus sudah siap. Nah sekarang begitu, makanya kondisi tubuhnya akhirnya kalau misalnya mau bertanding harus sudah panas, gitu. Udah panasnya gimana tadi bisa dengan teknik dasar, baru stretching statis atau stretching dinamis, itu adalah seni Bapak Ibu sekalian nanti. Nah, bagaimana membangun prestasi dari kompetisi? Tadi saya bilang kompetisi ini Bapak Ibu sederhana, maksudnya sepele kelihatannya, tapi ini bisa menentukan apa namanya, keberhasilan prestasi dari sebuah provinsi, dari sebuah negara, ya dari sebuah kota Depok ini, gitu kan? Gitu. Gimana caranya? Konsisten atas setiap perencanaan dibuat. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu termasuk dalam pengurus kota Depok, ya ketika udah punya planning itu benar-benar itu harus berjalan, karena kita mikirin buat planning aja energinya udah banyak yang buang. Ya, kita pengen buat program ini, kalau jadi tulisan doang kan sayang banget. Gitu. Jadi yang pertama kuncinya adalah harus konsisten terhadap planning yang dibuat. Terus selanjutnya lakukan kompetisi sepanjang tahun. Ini dilakukan dengan sama atletik. Ya, atletiknya Jakarta dari 2007 itu buat kejuaraan bulanan namanya, buat anak-anak. Ya, buat anak-anak, anak SD, SMP, SMA, nomornya dulu pertama speed. Ya, yang lahir sekarang atletnya Emilia Nova, Nadia Anggraini. Ya, banyak atlet sampai akhirnya Jakarta tahun 2016 atletiknya 15 medali emas. Padahal sebelumnya nggak pernah mengungguli Jawa Timur ya. Jawa Timur selalu unggul di kejurnas apa, tapi ketika kompetisi dibuat itu terjadi. Apa yang dilakukan sama Pak Mustara dan Bapak ketika itu? Yang dilakukan adalah memvariasikan bentuk kompetisinya. Makanya kalau SN itu kalau mau dihidupin silakan. Ya, tapi nomornya yang harus dirubah. Ya. Kalau misalnya anak-anak SD udah bisa salto, bisa KD, bisa ini, ya mungkin usia puncaknya mungkin kita cuma sampai usia SMP kali. Setelah itu dia udah bosan dengan latihan, karena sudah tertekan untuk menjalankan sebuah kompetisi yang menegangkan. Ya mungkin Bapak Ibu suka main jadi atlet sebelumnya, ya kita masuk ke lapangan aja dulu seperti apa pertama kali. Ya gimana itu dibiasakan seperti itu sampai akhirnya kita dapat titik jenuh yang udah males banget. Padahal itu potensinya bagus. Saat ini dialami sama Rifda. Rifda itu atlet senam nasional. Ya, Rifda itu anak mahasiswa UNJ juga. Emang bagus kan, dia pernah dari Mas juga sih kita yang di kemarin. Tapi dia jenuh dengan kondisi yang seperti itu. Tapi emang mungkin usia senamnya puncaknya emang udah di usia 16-18. Tapi kalau tak terlalu jenuh di situ, ya kita ngebangun itu kan susah. Ya, gitu. Terus sesuaikan dengan kompetisi dengan training stage atlet. Nah, saat ini ya tadi kalau di Jakarta kita rutin menjalankan Liga Sepak Takraw DKI Jakarta selama 3 sesi dalam 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kuat timnya, ya
buat kita aja, buat permainan kecil yang divariasikan itu jadi kompetisi, peraturannya disepakati bersama, konsisten selama 3 bulan sekali, insya Allah atlet bapak ibu nih Depok nih naik ke Jawa Barat cepat. Karena tadi Pak Gani bilang Jawa Barat saat ini ya yang cowoknya ya terutama takraw ya itu masih ngambil pemain dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan gitu. Ya kasihan aja ini nggak dapat ruang nih, yang pembinaan ini nggak dapat ruang, emang harus diberesin gitu. Ya kalau ceweknya muncul Lela Lady dari Indramayu, selebihnya di Indonesia masih belum ada yang masih ngeper lah kalau Lela Lady. Ini atletnya Pak Gani ketika di Asian Games gitu. Jadi kita nyusun kompetisinya, liganya selama 3 sesi. Kalau Bapak Ibu terjun ke level yang di Pemprov atau di Pemcapnya, kalau pengen bikin liga, kalau bisa nanti dikombinasikan antara pemain senior sama pemain juniornya. Seniornya yang dia udah universitas dikombinasikan sama anak-anak SMA-nya supaya dia terbawa juga ketuntun sama abang-abangnya. Dalam proses nanti juga ternyata seperti itu. Banyak orang yang bisa dapat pengetahuan dari dia melihat. Mungkin kalau yang pernah jadi atlet, ketika tryout ke sana melihat heboh banget, bagus banget, pulang bisa kita terapin karena dari penglihatan kita. Nah ini kalender kompetisinya agak banyak sebenarnya karena 2020 ini sebenarnya tahun yang sangat padat. Ya ada PON, terus kalau nggak salah ada Arafura juga ya, iya. Ada Arafura juga, kalau misalnya ada Arafura kita nggak salah lagi. Ya terus di sini ada liga, kita kirim ke Jurnas junior dan senior. Tapi ya karena kondisi begini ya kita geser dulu. Bahkan di nasional juga mau ada liga sepak takraw. Nah, tadi udah tahu sedikit-sedikit tentang model kompetisinya di takraw dan teman-teman harus memastikan ketika nanti teman-teman Bapak Ibu mau buat kejuaraan, lihat dulu kalau misalnya teman-teman posisinya ada di federasi nasional, kita lihat kalendernya internasional. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di provinsi, kita lihat kalender nasionalnya. Ya. Terus tempatnya sesuai dengan kompetisi yang dituju. Ya, saya pengen dapat puncak atlet saya dari mana? Ya itu ditarik mundur 1,5 bulan maksimal ya. Kita ngadain kompetisi maksimal 1,5 bulan, 1,5 bulan sebelum kompetisi utama kita. Gitu. Nah, tadi ibaratkan atlet junior dalam 1 kesatuan lebih. Ya. Pernah terjadi nggak tumbukan event? Pernah. Popil itu tumbukan sama kejurnas PPLP. Padahal atlet-atlet yang dibina PPLP juga ikut popil. Gitu. Dan ini terjadi. Ya, karena kurang sinkron. Gitu. Nah, selanjutnya pentingnya publikasi. Coba dikasih lihat videonya dulu. Ini ketika kita di UNJ pengen buat liga, kita buat publikasi yang memang menarik orang-orang untuk pengen tahu tentang kompetisi yang ada di Jakarta. Geser ya. Zoom. Terus saya geser. Ulang.
Ya, ini udah kita pikirkan jauh-jauh hari bahwa pentingnya publikasi dalam penyelenggaraan sebuah event. Gitu. Jadi ini udah 25, bayangin aja kalau 25-nya ikut, ditambah lagi orang-orang yang terdahulu yang udah begina takrab. Kayak apa bedanya Depok setelah ini? Gitu. Lanjut nih. Diklik dulu ini ya, baru. Ya. Nah, ini kan ada event pertama nasional yang pertama kali saya buat tahun 2013. Kerjasamanya ke berbagai lini. Selanjutnya kita mulai dengan Jakarta Sepak Takraw League yang 3 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ke Liga Sepak Takraw Mahasiswa sudah pernah kita cobain. Ada 8 perguruan tinggi aktif yang waktu itu ikut, Gorontalo, Surabaya, Jogja, Jakarta, Padang. Itu jawara-jawaranya takraw ketika itu datang semua. Karena pengen tahu nih liganya takraw gimana. Nah, saya punya pengalaman cukup seru tentang kejuaraan sepak takraw Piala Menpora. Jadi ketika itu kita dapat anggaran dari kementerian 350 juta. Nah, ini mudah-mudahan jadi bahan renungan ya. 350 juta, saya cuma habis 300 juta. 50 jutanya masih ada. Ya. Ketika itu PB federasi mau pakai dulu buat sekretariat sekitar 20 juta. 15 jutanya mau dipakai buat simpanan lah buat kas berikutnya. Saya disuruh nganterin duit sekitar 15 sampai 25 juta ke Kemenpora ketika itu. Ya. Ternyata di kementerian itu sudah standby itu alat syaratnya. Ya, jadi ketika itu saya sekretarisnya. Saya sudah ya alat sudah standby, bahkan handphone itu udah kena semua kan. Ya saya disuruh untuk nganterin duit. Ini jujur aja ya, saya suruh nganterin duit, efisiensi kejurnas ke sana. Ya bingung banget karena kadang-kadang dulu mungkin Bapak Ibu masih tahu harus ada feedbacknya kalau kita mau tahun depan ada kejurnas lagi. Ya akhirnya saya konsultasi sama bapak-bapak lah yang biasa membimbing saya. Ya akhirnya saya putuskan untuk nggak ke sana. Padahal ya nggak tahu lah di level ini kan mungkin udah ada kesepakatan sebelumnya. Ya jadi saya putuskan nggak ke sana. Habis itu saya berangkat Asian University Games di Myanmar naik Litau. Pas saya mau pulang ternyata ketangkap semua di situ. Termasuk orang-orang yang berurusan sama saya ketika itu untuk ngajuin proposal, balik, revisi, balik, proses pencairan, tanda kontrak. Ya nggak apa-apa. Saya bersyukur aja Allah masih ngeliatin saya ketika itu untuk nggak ngasih. Ya kan sederhana kalau kita dapat gawean kan kita ngasih ya maksudnya berapa kayak. Ya kalau saya jangan saya ngasih, saya udah capek banget di lapangan. Ya tapi ketika itu ya pada terakhirnya adalah suruh nganterin. Ya bapak aja pak yang nganterin, akhirnya saya balikin duitnya ke rekening PB. Ya udah ngadep aja kan dia juga gak bisa minta terlalu gimana ya. Gitu akhirnya nggak saya anterin. Pas saya di airport mau pulang ke Indonesia dapat telepon, ada berita di WhatsApp juga kan banyak biasanya bahwa ini ketangkep, kita tangkap ini. Ya nggak kebayang aja dulu kalau kan saya nurut lah, panutan ya orangnya. Kalau jujur aja saya kalau nggak sesuai kata hati pasti bakalan nolak. Ya kalau saya panutan ya mungkin kena periksa juga gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih aman karena tadi prinsip kejuaraan adalah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu kira-kira. Nah ini mungkin ya ke depan ya ini biar kata duitnya berapa juga. Kalau saat saya tahan aja lah yang ada yang masih gitu ya. Saat dapat dari dinas Depok atau Poli Depok jangan diambil. Kita juga nggak tahu nih kita hapusnya kapan soalnya. Gitu. Jadi sekedar sharing aja karena ini kasus itu pernah saya alami per sekian hari